Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kelas virtual mata pelajaran Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan. Bagaimana kabar kalian? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, silakan Mas Harun sebagai ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa teman-temannya. Silakan Mas Harun. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, siap, gerak. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Harun dan anak-anakku sekalian yang sudah berdoa. Semoga dengan doa kita apa yang akan kita laksanakan pada hari ini mendapatkan manfaat yang besar, terutama untuk pembelajaran kita di masa yang akan datang. Amin. Kemudian Bu Ida cek ini untuk absensi sudah hampir semua masuk. Berapa yang tidak menyalakan kamera, kita berbaik sangka, barangkali memang ada kendala jaringan. Mudah-mudahan walaupun tidak mengaktifkan kamera, ini tetap mengikuti pembelajaran daring yang Bu Ida lakukan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional ya untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita dan rasa patriotisme kita. Materi kita kali ini adalah keselamatan pelayaran sesuai aturan P2TL. Materi ini terdapat pada kompetensi dasar 3.6, menerapkan keselamatan pelayaran dan pencemaran laut. 4.6, mendemonstrasikan keselamatan pelayaran dan pencemaran laut. Adapun tujuan pembelajaran melalui penggalian informasi melalui tayangan slide, video, atau YouTube, peserta didik 1 TKPI dengan santun, disiplin, dan tanggung jawab dapat yang pertama menguraikan penerapan keselamatan pelayaran sesuai aturan P2TL. Yang kedua, menelaah keselamatan pelayaran sesuai aturan P2TL. Melalui kegiatan praktek langsung, peserta didik harus dapat 1, menunjukkan penerapan keselamatan pelayaran sesuai aturan P2TL. Dan yang kedua, memperagakan atau mensimulasikan contoh penerapan keselamatan pelayaran sesuai aturan P2TL. Penilaian adalah merupakan akumulasi dari 3 penilaian berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Silakan nanti kalian lihat, selain absen, jangan lupa secara online di Edu SMK 3, di sana sudah Bu Ida juga cantumkan beberapa link materi untuk pembelajaran. Sudah dibaca mudah-mudahan dan dipelajari. Nah, ini merupakan bahan literasi buat kalian dalam melaksanakan diskusi kita kali ini. Adakah yang masih ingat untuk wilayah pengelolaan perikanan di negara Republik Indonesia itu terbagi menjadi berapa bagian? Ada 11, Bu. Oke, 11. Bagus. Nah,
di 11 atau di seluruh wilayah pengelolaan perikanan inilah merupakan lautan utama yang akan kalian arungi melaksanakan program Prakrin atau praktek kerja industri selama 6 bulan, ataupun nanti ketika kalian sudah lulus dari SMK 3 Tegal dan bekerja di laut sebagai seorang perwira kapal. Di laut kita bisa melihat atau mengalami berbagai macam hal seperti pada video berikut. Dalam melakukan pelayaran, harapan terbesar apa yang kalian inginkan? Penghasilan yang banyak, Bu, gaji yang besar. Oke, terima kasih Mas Kesan. Hasil tangkap maksimal. Oke, ada lagi yang mempunyai harapan selain apa yang disampaikan oleh teman-temannya? Saya, Bu, selamat sampai tujuan dan dapat kembali dalam kondisi aman. Oke, tepat. Itu salah satu tujuan atau salah satu harapan yang sangat penting. Yaitu ketika kita berlayar, kita itu mesti berharap mendapatkan keselamatan pelayaran. Bisa selamat sampai tujuan. Tiap langkah kalian kemanapun, apalagi ke laut, berlayar, doa jangan lupa kita sandarkan semuanya kepada Yang Kuasa. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiarnya berupa apa? Kalian harus tahu bagaimana mendapatkan keselamatan pelayaran dan terhindar dari bahaya-bahaya yang tadi ada di dalam video. Kejadian apa ya anak-anak yang tadi kalian lihat? Tabrakan 2 kapal, Bu. Oh iya, tabrakan 2 kapal. Kenapa itu bisa terjadi ya? Rebutan jalan, nggak ada yang mau ngalah. Oh iya. Ya, rebutan jalan, nggak ada yang mau ngalah. Kemudian apa tadi? Perwira jaganya lalai. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara mencegah terjadinya tubrukan di laut antar kapal. Di dalam peraturan pencegahan tubrukan di laut atau istilahnya P2TL. Aturan ini merupakan aturan internasional, regulation. Artinya sama, peraturan pencegahan tubrukan di laut. Fokus kita pada pembelajaran kali ini adalah pada bagian B. Inilah aturan-aturan yang dapat mencegah tubrukan di laut, yaitu aturan menyimpang dan berlayar. Nah, sebelum masuk ke dalam aturan B, Bu Ida mengingatkan tentunya kalian sudah meliterasi diri, sudah membaca dari peraturan P2TL yang sudah Bu Ida bagikan, baik di Edu SMK N3 Tegal ataupun di WA grup kelas. Nah, ini yang tampak pada gambar 1. Itu gambar apa ya anak-anak? Kapal pesiar, Bu. Pelayar atau kapal pinisi, kapal sedang menangkap ikan. Oke, bagus. Yang keempat. Kapal yang sedang melakukan pekerjaan khusus. Oh, kapal yang sedang melakukan pekerjaan khusus. Pekerjaan khusus seperti apa ini? Memasang instalasi. Memasang instalasi, betul. Ada lagi? Melakukan penelitian. Nah, itu penelitian. Oke. Pesawat terbang laut, kapal yang dapat berolah gerak di laut. Sekarang pembagian kelompok. Nanti masing-masing kelompok menyelesaikan 3 kasus yang Bu Ida berikan. Untuk LKPD sudah Bu Ida lampirkan di Edu SMK N3 Tegal. Kasus pertama, kasus yang kedua, kasus yang ketiga kan masuk ke dalam breakout room kelompok masing-masing. Silakan kelompok 3 melaksanakan diskusi kelompok. Baiklah, teman-teman kelompok 3, mari kita diskusikan 3 kasus yang ada. Kasus pertama ada 2 kapal, yaitu kapal Nusantara dan kapal Sejahtera, sama dari Pelabuhan Tegal, tetapi kapal Nusantara keluar pelabuhan 30 menit lebih cepat dibandingkan kapal Sejahtera. Ketika di suatu jalur pelayaran, kapal Sejahtera melihat kapal Nusantara melaju di depan pada jalur yang sama. Karena laju kapal Sejahtera lebih cepat, maka kapal Sejahtera bermaksud menyusul kapal Nusantara.
Bagaimana tindakan kapal sejahtera untuk menyusul kapal Nusantara tanpa menyebabkan tubrukan? Berarti kapal sejahtera speednya lebih tinggi sehingga dapat melihat kapal Nusantara melaju dekat dengan kapal sejahtera. Ya, betul. Kalau begitu kapal sejahtera akan menyusul kapal Nusantara. Diskusi kelompok 3 udah mulai mengarah sejahtera dan kapal Nusantara dalam kondisi penyusulan. Silakan dilanjut. Tepatnya di aturan ke-13. Menyimpang artinya kapal sejahtera membuat lintasan baru di sebelah kanan atau sebelah kiri kapal Nusantara. Yuk kita buat gambar simulasinya. Kelompok 3 sudah melakukan diskusi dengan baik. Sekarang silakan kalian kembali ke ruang utama atau sekarang saatnya kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Saya Faizinur Fahmi dari kelompok 3. Cara yang ditempuh kapal sejahtera dalam menyusul kapal Nusantara agar tidak terjadi tubrukan. Kapal sejahtera harus menyimpang atau membuat lintasan baru di sebelah kanan atau kiri kapal Nusantara. Saya Kaisantri Pambuti mewakili kelompok 4, mewakili diskusi tentang kasus 2. Kami akan mensimulasikan kapal Sentosa dan kapal Barokah. Kapal biru saya ibaratkan kapal Barokah dan kapal putih saya ibaratkan kapal Sentosa. Jika kapal Sentosa dan Barokah berhadapan, maka kedua kapal harus saling berbelok ke kanan agar menghindari tubrukan. Saya Ilham Nur Arifin dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai kasus 3. Kapal Antares dapat berubah haluan ke kiri atau ke kanan sampai jarak aman. Sementara kapal Vega mempertahankan keduanya. Kelompok 1 mau bertanya, bagaimana sikap kapal yang menghindari dan kapal yang bertahan? Saya Ilham dari kelompok 5 mencoba menjawab. Untuk kapal menyimpang kapal lain sepanjang keadaan, kemungkinan harus mengambil tindakan dengan segera dan nyata untuk dapat bebas. Sementara untuk kapal yang bertahan harus tetap pada haluan dan kecepatannya sesuai aturan 16 dan 17. Kelompok 2 menambahkan apa yang disampaikan kelompok 3, 4, 5. Tidak kalah penting adalah komunikasi antar kapal dengan isyarat bunyi yang disepakati. 3 kelompok sudah menyampaikan terkait dengan aturan P2TL yang ke-13, 14, dan 15. Secara bagus sudah berani dan kreatif dalam mensimulasikan. Kapal yang menyusul kapal lain harus menyimpang kapal yang sedang disusulnya. Akan saling berpapasan dengan lambung kirinya kapal. Contoh ilustrasinya sebagai berikut. Silakan, siapa yang berani menyimpulkan ini? Saya Bu Ridho Sami dari 1. Penyusulan kapal aturan 13, yaitu kapal yang akan menyusul harus merubah haluan ke kanan sesuai aturan P2TL. 2. Kapal saling berhadapan aturan 14, yaitu kapal yang saling berhadapan masing kapal harus merubah haluannya ke kanan. 3. Dan kapal saling bersilangan aturan 15 yang didukung oleh aturan ke-16 dan 17. Semua bertujuan untuk keselamatan pelayaran. Demikian yang bisa Bu Ida sampaikan. Kalian jangan lupa mengerjakan tes formatif di Edu SMK N3 Tegal. Formasi materi selanjutnya, yaitu bagian C yang tadi P2TL adalah masalah lampu dan sosok benda. Untuk materi-materi advance terkait dengan perubahan-perubahan peraturan. Untuk mengakhiri pembelajaran, silakan Mas Harun untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.